A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita berbagai hal yang akan terus menumbuh kembangkan keimanan kita, kapasitas kita, berbagai jalan kemudahan, berbagai jalan pelatihan yang akan membawa kita pada kehidupan yang terus menjadi lebih baik. Mudah-mudahan apa-apa yang Allah berikan kepada kita, Allah latihkan kepada kita mulai dari bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya, sampai kemudian kita akan sampai kepada bulan Muharram yang menjadi bulan yang terakhir kita mendapatkan fadilah-fadilah dari lipatan balasan yang kemudian Allah berikan banyak karunia agar setelahnya ya maka kita bisa menjadi orang yang bersih, kokoh ya, dan terus mengembangkan kemanfaatan. Ibu-ibu rahimakumullah, setelah Muharram kemarin kita sudah bahas apa-apa yang sebaiknya kita lakukan, kita utamakan, kita biasakan, kita istiqomahkan ya. Maka sekarang kita akan menyiapkan diri kita ya, menyiapkan diri kita untuk menghadapi ujian-ujian ya dalam rangka evaluasi kapasitas diri. Maka kali ini kita akan persiapkan, kita akan berbincang-bincang tentang mengevaluasi kapasitas diri dengan ujian-ujian. Ibu-ibu rahimakumullah, sudah sering kita bahas, sudah sering kita renungkan bersama ya, bahwa sesungguhnya kehidupan itu adalah sebuah perjalanan ya, sebuah perjalanan menuju pada kehidupan yang sesungguhnya ya, menuju kepada akhir ya dari kehidupan kita yang kita akan beralih kepada kehidupan sesungguhnya mulai dari alam kubur sampai kepada alam akhirat. Dan untuk mempersiapkan itu, apakah kemudian kita itu benar-benar berkembang, maka Allah akan menghadapkan kita kepada ujian-ujian ya, yang kadang-kadang memang kita banyak terbelok ya, seolah-olah kita merasa berada pada kehidupan yang tidak adil ya, merasa kita itu hanya ditekan ya, tidak diberikan banyak hal yang seperti yang kita bayangkan. Nah, untuk itu marilah kita coba untuk membincangkan persiapan mental kita, persiapan fisik kita ya, sehingga kita itu benar-benar merasa bahwa sesungguhnya ujianlah yang sangat menolong ya, yang sangat membantu ya, mempermudah kita menghadapi kehidupan. Allah hadirkan ujian-ujian. Ya, sekali lagi saya sampaikan, Allah lah yang menguji kita dengan banyak hal yang terhubung dengan kita.
Bahkan ujian-ujian itu akan dimulai dari hal-hal yang sangat sensitif. Namun perlu kita ketahui bahwa ujian-ujian itu didatangkan itu bukan untuk merusak kehidupan kita, bukan untuk merusak suasana, tetapi kehidupan itu ternyata punya makna yang sangat besar ya, untuk kemudahan ya, untuk kelapangan dan untuk perkembangan kehidupan kita. Allah hadirkan ujian satu untuk membersihkan jiwa, ya, untuk membersihkan jiwa. Karena sesungguhnya yang Allah titipkan kepada kita itu adalah jiwa, yang kelak kemudian diminta pertanggungjawabannya. Nah, ketika orang meninggal itu tidak dibawa dengan jasadnya, yang diambil jiwanya. Kalau tahu orang mengatakan ya walaupun jiwanya itu penting, tapi sesungguhnya orang itu ya tergantung bagaimana dirinya, bagaimana penampilannya ya. Nah itu ya rancu ya, karena memang yang sangat penting ya, sangat penting dan menjadi nilai ya, nilai yang utama dari pribadi kita itu adalah jiwanya. Ya sekali lagi Allah hadirkan ujian itu untuk membersihkan jiwa. Apa maksud membersihkan jiwa itu? Membersihkan jiwa itu jiwa tidak menjadi kotor, tidak terganggu, ya, tidak terganggu, tidak bermasalah, tidak menjadi rusak, karena hadirnya satu perintah. Ya, jadi Allah itu uji kita, ya, itu dengan perintah. Itu yang utama, ya. Agar manusia ngerti bahwa manusia itu makhluk yang berhadapan dengan Al-Khaliq, pencipta. Nah sehingga ujian pertama bagi jiwa manusia itu adalah perintah. Walaupun itu hal yang sudah umum ya. Orang mafhum ya, mengerti ya, memang ada perintah-perintah yang datang dari Allah. Tapi faktanya memang itu sangat sulit ya. Maka sampai dikatakan digambarkan bahwa jiwa ya itu berhadapan dengan nafsu. Maka dikatakan inna nafsa al amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kita kepada kejelekan, kepada penyimpangan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati. Jiwa-jiwa yang kemudian bisa ya membersihkan diri, mempunyai aktivitas-aktivitas terhadap perintah itu. Nah, perintah. Jadi ketika ada perintah itu ada orang yang merasa kenapa harus begitu? Apa memang orang yang kemudian sholat, puasa itu kemudian menjadi baik? Kadang-kadang tidak gitu ya. Padahal memang Allah sudah memberikan sebuah ketetapan bahwa bahkan batas yang paling rendah antara orang itu disebut muslim dan kafir itu sholat. Tapi masih banyak juga orang yang beralasan bahwa menurutku tuh belum tentu lah. Aku tuh banyak melihat orang tuh sholatnya baik, tapi ya orangnya nggak bagus, nggak baik hati. Kata-katanya tuh nyeleket, kotor dan sebagainya. Nah, konotasi itu dia masih bermasalah dengan perintah, ya masih bermasalah dengan perintah. Maka ujian itu ya tetap akan akan datang kepadanya. Ada juga yang mengatakan ada orang yang kemudian sudah kita itu untuk haji, untuk umroh ya, korban ya, itu orang mengatakan kalau kita tuh dikasih rezeki ya kita bisa. Tapi ternyata ketika kemudian dikasih rezeki, dia tetap saja bermasalah dengan itu. Ya, ada seorang bertanya, saya itu memang diberikan rezeki lebih oleh Allah. Ya karena saya memang alhamdulillah bisa berusaha dengan tekun, dengan keras dan sebagainya, sehingga kemudian mendapatkan bagian rezeki yang lebih dari yang lain. Tetapi saya tetap ragu. Ya. Jadi sampai kemudian uangnya berlebih, punya mobil, punya rumah banyak, punya tanah banyak, belum haji. Kenapa? Pertanyaannya. Nah itu Bu, ada saudara saya itu 3, itu sudah naik haji. Tetapi setelah haji itu yang satu tuh meninggal bunuh diri, yang satu itu keluarganya berantakan karena bercerai, yang satunya bangkrut. Nah, ya, bayangkan. Saya bilang jutaan orang haji dan hasilnya banyak. Kenapa kemudian ditemukan ya hal-hal yang semua jelek?
Karena memang kaidah keyakinan itu dijaga oleh Allah. Barang siapa ragu terhadap perintah-perintah, maka setan pun akan memalingkan dia pada hal yang semakin menguatkan keraguan. Misalnya dikatakan tadi, bahwa orang tuh harus sholat agar jiwanya bersih, orangnya baik. Nah, dia ya setengah percaya, setengah enggak. Maka kemudian Allah palingkan kepada contoh orang-orang yang memang sholatnya baik, ngomongnya jelek, sholatnya baik, suka menfitnah orang dan sebagainya. Sekali lagi, Allah itu menjaga keyakinan seseorang. Ketika memang orang itu ragu, ya dia tetap menganggap bahwa perintah-perintah itu ya dia tidak clear betul, dia punya masalah, menurut dia tidak begitu dan lain sebagainya, maka dia akan dipalingkan pada orang-orang yang memang memperkuat datanya. Akhirnya dia tetap mengatakan ya enggak tahu, ya mungkin ya memang itu benar, tapi saya tetap belum bisa yakin karena yang saya lihat begini dan lain sebagainya. Bayangkan, itu sebuah perintah. Kita perintah turuti kan beres ya, tetapi banyak sekali ya orang itu tidak bersih jiwanya, masih ada yang kotor, terganggu ya dengan masalah. Misalnya begini, ada seorang istri itu ya bertanya, Bu, apakah saya boleh rujuk setelah 3 kali cerai? Saya bilang yang menceraikan siapa? Saya, istrinya itu. Ya, saya ceraikan, pertama saya ceraikan dia bulan apa namanya Januari, kemudian Februari, kemudian Maret gitu ya. Apakah boleh rujuk? Dan saya bilang kalau yang menceraikan istrinya itu kan tidak ada ngaruhnya. Maka dia katakan, nah kenapa begitu? Bukankah kita tuh diciptakan sama? Itu perintah memang begitu. Nah bukankah kita itu ya samalah kedudukannya laki-laki sama perempuan itu di keluarga. Kadang-kadang malah punya banyak pengaruh yang perempuan yang kerja, yang biaya dan lain sebagainya. Kan jadi kacau sekali ya, jadi kacau sekali. Ada juga mengatakan bahwa seorang istri, perintahnya seorang istri itu harus taat pada suami. Apa kata istrinya? Dia mengatakan, oh itu kalau suaminya kayak Rasul. Ya. Nah emang ada suami yang kayak Nabi, suami yang kayak Rasul? Enggak ada lah ya. Itu hanya sebuah alasan-alasan yang kemudian ya menjadikan kita itu merasa tidak diberikan bukti bahwa perintah itu benar. Ya. Makanya dalam konteks ujian terhadap perintah yang Allah berikan kepada kita yang sangat utama itu adalah perintah terhadap ibadah. Kaidah usul fikih ibadah itu mengatakan kita tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang diperintah. Oh itu sudah bagian ujian yang bagi orang-orang yang pakai data yang lengkap kadang-kadang tidak masuk akal ya kan, kadang-kadang tidak masuk akal. Nah untuk itulah maka hal yang kelihatannya orang bisa itu ternyata hari sekarang ya banyaknya orang tuh konsentrasi kepada dunia. Maksud konsentrasi pada dunia itu berkonsentrasi kepada kemampuan dia, kepandaian dia, fasilitas yang dimiliki, merasa dia punya strategi yang lebih banyak ya dan lain sebagainya ya. Sehingga kemudian perintah-perintah itu menjadi sesuatu yang tidak utama. Yang kedua ya, membersihkan jiwa itu oleh Allah akan diisi dengan larangan-larangan. Ya. Maka banyak sekali ya hal-hal yang kemudian diambil itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan aturannya. Larangan seseorang ya, misalnya hal kecil aja nih ya, misalnya kalau dalam bahasa wanita itu kecil saja, kuku ya. Kita tuh disuruh membersihkan kuku ya, itu seminggu sekali ya. Kamis ya, untuk Jumat sudah sering saya sampaikan, Jumat itu adalah bagian muslim itu dilihat seberapa dia itu mempunyai amalan yang paling tinggi dalam 1 minggu. Untuk itu sampai ada persiapan puasa itu Senin Kemis ya, membersihkan kuku, membersihkan diri agar Jumatnya itu merupakan bagian yang memang benar-benar dia menyambut dari Jumat dengan kemuliaan dan amal-amal. Namun itu pun juga tidak bisa masuk akal. Nyuwun sewu ya, banyak sekali ibu-ibu yang pengajian itu masih dengan kuku yang panjang ya,
agar bisa dicat warna-warni terlihat indah, bisa kita berbicara itu dengan ya suasana yang ini. Padahal sudah disampaikan ya, setan dan jin itu bersembunyi pada kuku yang panjang. Itu satu kuku itu ya berapa, 500 700 ya. Nah sehingga itu tadi larangan. Kadang-kadang kita bertanya kenapa dilarang, kan itu indah untuk siapa, untuk apa gitu ya, untuk apa, agar kita terlihat lebih cantik, agar terlihat lebih solihah, tidak juga kan, agar terlihat apa, agar menarik siapa ya, menarik siapa. Padahal itu secara kesehatan dan sebagainya, ini salah satu contoh kecil aja bentuk larangan ya. Larangan ya, apa namanya ya, kita berduaan ya, berduaan laki-laki perempuan ya. Nah itu ya memang bagian berduaan sekedar ngomong-ngomong, dan berduaan WA tuh, berduaan WA. Yang kemudian setan mempunyai apa namanya kesempatan untuk memasang banyak jerat. Ya memang orang mengatakan orang itu kadang-kadang terlalu ekstrem, terlalu risih, terlalu dan lain sebagainya. Tetapi perlu diketahui, penilaian yang akan diberikan itu adalah bagaimana kita itu bersikap terhadap larangan. Maka ketika itu tidak bisa kita tangkap, yang melarang siapa? Allah lah, yang melarang Allah lah, ya kan? Maka kemudian pada ujian-ujian yang lainnya nanti berbentuk ketetapan-ketetapan, kita sudah semakin emosi. Banyak sekali kehidupan itu, memang kehidupan itu adalah sebuah proses bagaimana kita membangun ya, menggambarkan kehidupan kita, membangun jalan-jalan yang atau dimudahkan atau memang kita menggali jurang, ya kan. Nah tadi banyak sekali larangan, kita berbicara kasar ya kepada orang tua, kita tidak menghormati kepada pasangan ya, tidak meningkatkan kecintaan kita ya, dan lain sebagainya ya. Maka dilarang kita menipu, menfitnah ya, berbicara tentang kejelekan orang, dan larangan-larangan itu sudah menjadi bagian dari sejarah. Dari orang melanggar larangan yang memang sudah ditetapkan itu, maka kemudian dia akan terjerat banyak hal yang kemudian menyusahkan kehidupannya. Namun ya tadi, karena konsentrasi orang itu makin hari tidak pada jiwa, nah maka itu hal yang apa namanya ya berlalu begitu saja ya. Banyak kalau anak-anak itu ya, itu digambarkan mereka tidak berpikir ketika kemudian sholat, gojekan, ketawa-ketawa ya, dan lain sebagainya itu ya. Kadang-kadang kita lihat sekumpulan ibu-ibu itu mau sholat ya masih, padahal ketika kita sudah takbiratul ihram kemudian ketawa, tidak boleh batal, tidak boleh batal. Untuk apa ya, agar kita memang mempersiapkan diri sebelum itu ya. Maka yaitu tadi kita menganggap itu apa namanya ya, tetap menjadi suasana yang riang, yang happy dan lain sebagainya ya, sehingga hal-hal yang sifatnya oleh Allah itu dilarang ya, itu kemudian menjadi bagian yang akan apa namanya menjadi penghalang lah ya proses kehidupan kita. Yang ketiga tentang ketetapan. Ya, jadi orang itu akan sempit hatinya. Orang yang hatinya tidak bersih itu mudah doyikun khoroja, sempit hatinya, nyesek, kecewa, jengkel. Nah, bahasa Jawanya yang paling enak itu anyel ya, jengkel. Kenapa? Karena merasa apa sih? Harus begini, harus begitu. Memangnya perintah-perintah itu kemudian membangun kehidupanku, menjadi aku lebih gembira, lebih kaya, lebih itu enggak juga kan? Jadi terserah aku lah. Ya. Seolah-olah ya kehidupan itu demikian rupa. Ya. Dia bisa membangun. Banyak yang kemudian dicontohkan ya, pemilihan presiden. Orang berusaha sedemikian rupa. Dan dia memang punya banyak sekali tim sukses. Dan ternyata di Amerika kemudian dia menang telak. Sampai dia mengatakan tidak ada yang bisa membendung ya, saya menjadi presiden. Sekalipun itu Tuhan.
Luar biasa ya, manusia itu luar biasa. Dan memang akhirnya dia menang. Akhirnya dia menang. Dan Allah mencabut nyawanya 1 hari sebelum pelantikan presiden. Ternyata manusia tetap manusia. Ada seorang gadis naik bis, kemudian dia marah-marah pada orang yang duduk, ya, diminta ini, ya, dia kesenggol, ya, dia marah, kata-katanya kepada orang tua tidak bagus. Maka ada seorang tua mengatakan, nak, jangan begitu. Apa-apa yang kamu lakukan itu nanti akan dibalasi. Kenapa, Kek? Kakek khawatir kalau aku tuh masuk neraka. Jangan khawatir, aku tidak apa-apa kok masuk neraka. Sampaikan sama Tuhanmu, ya, aku siap masuk neraka. Begitu katanya, coba anak muda. Ya. Kemudian bis itu berhenti, ya, bis itu berhenti. Ketika kemudian bis itu berhenti, ya, pintunya tiba-tiba terbuka dan gadis ini tiba-tiba ambruk, ya, dia mau turun tuh jatuh. Akhirnya bisnya berhenti. Dan kemudian gadis itu dibuka karena dia terkelungkup, dia buka. Ternyata wajahnya sudah gosong. Karena dia menantang Tuhan, menantang Allah. Dia mendaftarkan diri untuk masuk neraka. Ya. Nah, Allah memberikan bagian-bagian pertunjukan dalam kehidupan itu untuk kembali selalu menyadarkan manusia bahwa rahasia Allah terhadap ketetapan-ketetapan dalam kehidupan itu banyak sekali. Ya. Sudah juga sering saya sampaikan. Ada seorang ibu yang setengah baya, ya umurnya 50 lebih lah gitu, menjadi pembantu rumah tangga. Orangnya baik, sabar dan sebagainya. Kebetulan dia mendapatkan tuan yang tidak baik, yang tidak sabaran, ngomong kotor dan sebagainya. Kalau tidak cepat kemudian salah, ya, dia bisa dipukul, ya, ditampar dan sebagainya. Dan ibu itu merasa, ya ini mungkin jatahku, ya, dia merasa dulu banyak salah dan sebagainya. Dia terima itu. Suatu ketika saking marahnya tuannya itu ada kekeliruan yang menurut tuannya kekeliruan besar, maka dia dipukul dan didorong, menyebabkan dia terbentur, jatuh dan buta. Bayangkan. Dan ketika kemudian itu kembali ke rumah, ya, jadi periksa, dia marah-marah, yang harus kemudian rumah sakit, yang harus bayar, sekarang buta, tidak bisa dipakai apa-apa, tidak bisa membantu dan sebagainya. Padahal kalau menurut bayangan orang biasa, wah kemudian dia tak minta maaf dan sebagainya, tidak. Ya. Maka itu tadi, ya, perjalanannya itu begitu. Si ibu itu akhirnya diusir, ya. Kemudian dia sampai ke rumahnya, ya, keluarganya marah, maka dia bilang jangan marah. Ini semua kehendak Allah. Orang terus marah, ya. Orang dianiaya kita harus begini. Enggak, jangan. Ini memang apa yang harus aku terima. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan yang akan datang. Bagi orang-orang sekarang barangkali hal semacam itu, wah, seolah-olah tidak punya keberanian, dia orang yang pesimis, tidak mau melakukan sesuatu. Tetapi ternyata Allah itu menunjukkan kekuasaannya. Keluarga yang tadi mengusir itu kemudian dia hamil, punya anak, dan setiap anak yang lahir Allah membuatnya buta. Ketika seseorang teraniaya, diuji oleh Allah, dan kemudian dia membersihkan hatinya, menguatkan hatinya dengan ujian-ujian itu, walaupun mendapatkan ketetapan-ketetapan yang buruk, maka Allah lah yang akan membalaskannya. Setiap lahir anak buta. 3 anaknya lahir buta semua. Maka si istri itu kemudian merenung, dia pasti ini ada, ya, balak lah. Kemudian dia teringat kepada pembantu yang menjadi buta dan diusir itu. Akhirnya dicari, pembantunya itu akhirnya dicari. Ya, kemudian dibawa ke rumah lagi. Pembantu tuh bahagia sekali ketika ternyata tuannya masih ingat dengan dia. Bayangkan, bersih sekali jiwanya. Kemudian dia dibawa ke rumah. Dan sekarang dia dimuliakan.
tidak dijadikan pembantu, dimuliakan. Seolah-olah itu menjadi nenek dari anak-anak, dimuliakan. Dan anak-anak yang buta itu kemudian sedikit demi sedikit ya, ujian-ujian yang diberikan kepada keluarga itu dicabut oleh Allah, dimudahkan. Walaupun anaknya buta, dia berkembang dengan baik dan dengan segala prestasi. Ya. Bayangkan, si ibu yang awalnya pembantu rumah tangga itu tidak mengira terhadap rahasia ketetapan Allah. Kalau dia tidak diberikan ketetapan untuk buta, maka ternyata dia tidak mendapatkan kedudukan yang mulia. Dimuliakan oleh seseorang yang menganiaya dia, menjadi mulia. Semua kebutuhannya dicukupi, dihormati. Ya. Bahkan ya dijadikan bagian yang kemudian sebagai penghapusan dosa. Itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Orang tidak pernah mengira. Orang tidak pernah mengira. Sebaliknya, seperti halnya dulu saya sampaikan, ada seorang ibu yang sangat bahagia. Dia punya 2 anak perempuan, 1 laki-laki. Dia seorang yang baik, ibadahnya juga baik. Maka dia didik anak-anaknya yang perempuan itu anaknya nurut ya, kemudian bisa berkembang, pintar ngaji, pintar sekolahnya, pintar bergaul, akhlaknya baik. Maka ibu itu merasa bahagia. Ya, bersyukur, bahagia, bangga ya. Sehingga ketika orang bertanya, "Ibu, apa namanya, kok bisa mendidik sampai begitu?" Ya, alhamdulillah gitu. Nah, baru ternyata kemudian dia kaget ya, ketika Allah menguji anaknya laki-laki yang terakhir, yang diharapkan lebih dari kakak-kakaknya, kena narkoba. Hancur hati ibu itu. Tetapi kemudian ibu itu merasa diingatkan oleh Allah. Ya memang ya, kesalahanku yang besar itu setelah kemudian mendapatkan banyak kenikmatan, banyak kebahagiaan, banyak hal yang dimuliakan, dia lupa banyak istighfar. Seolah-olah semua yang dilakukan adalah kebaikan dan tidak ada keburukan. Maka ternyata ketetapan Allah menjadikan anaknya yang narkoba ya, menjadikan beliau itu menambah setiap saat dia tambahkan istighfar. Dia minta maaf sama anaknya. Ibu dimaafi ya nak, ibu kurang perhatian, ini salah ibu. Terus anaknya yang pulang doyong kemudian dibersihkan, diajak sholat walaupun anaknya juga ngomong macam-macam berbulan-bulan. Sampai kemudian ya karena mungkin ya memang jatah jatah ajal. Nah ibu itu kemudian mungkin ya capek, rasanya berat di dalam jiwanya ya. Akhirnya jatuh sakit. Namun tadi istighfar yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Sampai kemudian hari akhir ajal itu tiba, yang menuntun la ilaha illallah itu adalah putranya yang narkoba itu dan belum lepas dari narkoba. Mungkin kalau itu dibahasakan dalam sinetron ya, orang yang melihat ya Allah kasihan sekali ya, Bu ya dia tobat dulu ibunya itu meninggal ya biar lega. Tetapi ketetapan Allah itu kadang-kadang memang banyak mengejutkan. Mungkin Allah tahu, kalau kemudian anak itu tobat duluan ya, mungkin ibunya itu kemudian kembali pada ritme semula. Dia bersyukur, dia bahagia, kemudian bangga. Tetapi Allah pengen menyempurnakan akhir ibu itu ya dengan istighfar yang banyak. Ya. Walaupun setelah itu kemudian anaknya itu kemudian tobat. Nah itu tadi rahasia yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang orang dalam ketetapan itu diuji. Seorang istri yang baik, yang solihat, ya. Kemudian diuji. Suami yang memang tekanan kehidupan sekarang tuh begitu. Ada suami yang selingkuh, ya. Ada yang kemudian mendapatkan sudah berkeluarga, ya. Jadi istri kedua, ketiga, keempat, kemudian mendapatkan tekanan-tekanan dan sebagainya. Ya. Sekali lagi kita ingatkan, ujian itu dari Allah. Allah pengen melihat jiwa kita. Jadi kita jangan konsentrasi membahas ujian itu dengan ya Allah, saya diuji suami saya begini, saya diuji anak saya begini, saya diuji sahabat saya begini. Bukan, yang menguji itu Allah. Allah kepengen memastikan
apakah kita itu selalu mengevaluasi jiwa kita? Apakah kita itu bisa lapang dengan ujian-ujian itu? Kadang-kadang kita itu terpaku pada bentuk ujiannya, bentuk ketetapannya. Orang itu tidak tahu. Maka ketika mohon maaf tuh ada ya berita ada seorang mereka menikah sampai berapa ya, sampai 50 tahun ya, 60 tahun. Kemudian suaminya meninggal duhur, istrinya meninggal ya asar ya. Mereka mengatakan cinta ya, cinta yang jodoh, cinta yang sejati, cinta sehidup semata. Sehingga kemudian dikumpulkan dalam satu lubang, dalam satu pekuburan. Mereka memberikan bagian semoga cinta kita juga sejati seperti mereka gitu. Apakah dikumpulkan dalam satu liang itu menyebabkan kemudian mereka bersama terus? Tentu saja tidak, tentu saja tidak. Maka saya sempat memperingatkan seorang ibu, jangan posting yang begitu-begitu. Nanti kalau disalahpahami orang agar orang lain mengerti bahwa aku tuh cinta sejatiku tuh hanya suamiku, kemudian suaminya meninggal, dia ikut bunuh diri agar apa? Satu liang, karena itu cinta sejatiku. Perlu diketahui. Ketika dikubur satu liang pun, ya, dia tidak bersama-sama. Ya, maka cobalah kita memahami, melapangkan ya. Sekali lagi yang menguji itu Allah. Misalnya kita tuh diuji dengan sahabat kita ya. Maaf ibu-ibu ya, sekarang ibu-ibu itu kan banyak sekali yang berkonsentrasi ya terhadap sahabat-sahabatnya. Lebih dari keluarga, saudara dan tetangganya. Sahabat-sahabatnya. Nah, maka ketika kemudian berselisih ya karena pemikirannya terlalu besar terhadap itu, ketika berselisih, wah itu juga akan memberikan beban yang berat ya. Seolah-olah dunia ini berputar lebih cepat ya, seolah-olah gempa ada di mana-mana dan lain sebagainya, terlalu heboh. Ya. Maka ketika saya ditanya, saya sudah tidak tahu lagi bagaimana bersikap dengan sahabat saya. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka saya ingatkan, yang menguji itu Allah. Maka bertanyalah, apa yang Allah kehendaki terhadap aku? Apa yang salah dariku? Ya kan? Nah, agar kita bisa menjawab apa-apa yang Allah ujikan kepada kita. Allah ujikan kepada kita. Sudah sering disampaikan para ulama bahwa ketika kita mendapatkan ujian yang terus-menerus, ujian yang tidak pernah selesai, ujian yang semakin memberat, ujian yang semakin membelit, berarti Allah itu menghendaki kepada kita untuk meneliti 3 hal. 1, ya, terhadap penyempurnaan kewajiban. Kadang-kadang banyak kewajiban-kewajiban yang tidak kita sempurnakan. Ya, kalau anak kewajiban kepada orang tua, istri kewajiban kepada suami, seorang suami berkewajiban kepada keluarganya, berkewajiban kepada keluarganya, berkewajiban kepada kerabatnya, berkewajiban pada tetangga, dan berkewajiban terhadap amanah-amanah yang diberikan kepadanya. 1, tidak menyempurnakan kewajiban. 2, menyalahi janji. Maka kemarin saya sampaikan, kalau hubungan kita dengan orang tua itu memburuk, itu Allah akan peringatkan bahwa kita akan menghadapi ujian-ujian. Ya. Ujian-ujian apa? Dijauhkan dari suasana yang baik, dicabutnya kemudahan, ya, diganti kesulitan, dan kemudian dihilangkannya peluang. Wah, ketika suasana kehidupan tuh nyesek, jalannya buntu sekali ya. Itu memang mungkin ada persoalan, ya, kita tidak bagus. Kita tidak bagus berurusan dengan tanggung jawab kita kepada orang tua. Yang dimaksudkan orang tua itu termasuk orang tua kita, termasuk mertua. Itu akan terjadi hal seperti itu. Demikian juga ketika kita harusnya menyempurnakan urusan dengan pasangan. Apa yang memberatkan ketika kemudian kita memburuk hubungan kita dengan pasangan?
Nah, siapa yang membuat buruk ya, siapa yang kemudian benar itu tadi akan dibedakan dengan suasananya. Ketika urusan dengan pasangan itu memburuk ya, maka yang akan dicabut satu sakanah, ketenangan. Ketenangan dalam apa? Ketenangan dalam kebenaran. Kalau orang itu salah, kalau orang itu buruk, dia tidak akan pernah tenang di rumah, tidak akan pernah tenang ibadah, tidak bisa tegak. Kenapa? Ya tadi, di samping tidak menyempurnakan kewajiban, ya maka dia berbuat maksiat. Maka ketika kita tidak berbuat, nah kita jangan begitu. Ya kita jangan begitu, kita akan menghadapi proses itu dengan baik. Ya. Satu, tidak menyempurnakan kewajiban, dua, berbuat maksiat. Ya, kemudian yang ketiga, tidak memenuhi janji. Apalagi ketika tiga-tiganya itu dilakukan. Kita jangan ya mengatasi masalah itu dengan bagaimana kita menunjukkan bahwa kita tidak bersalah, bukan. Ya. Kita harus memberlakukan semua yang diujikan kepada kita itu sesuai dengan apa yang Allah maksudkan kepada kita. Hidup itu tidak bicara tentang harga diri. Hidup itu tidak bicara tentang aku pengen menunjukkan bahwa aku tidak bersalah, bukan. Hidup itu ketika kemudian kita diuji, ya maka kita harus yakin bahwa itu datang dari Allah. Yang menguji itu Allah. Kenapa kemudian Allah itu memberikan kita sesak dada? Kenapa Allah itu kemudian membuka aib kita? Kenapa Allah itu kemudian menyulitkan kehidupan kita? Ya, itu karena ada beberapa kesalahan yang harus diperbaiki. Maka perbaiki dulu kesalahannya, ya. Yang nomor dua, mengokohkan proses. Mengokohkan proses. Ya. Satu, meningkatkan kualitas amal. Kalau memang kita itu tidak bersalah, maka konsentrasi kita adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas amal. Kualitas amal itu akan menjadi terus berkurang kalau konsentrasi kita berubah. Kita ya kepengen sholat, tetap kepengen sholat malam, berdoa dan sebagainya, tapi kita ngomong terus masalahnya, memaki-maki, mengatakan jelek siapa saja. Sekali lagi Allah yang datangkan itu kepada kita. Allah kepengen lihat apakah kemudian dengan begitu itu kita mampu memakai latihan itu. Jangan katakan, lah Allah itu gimana saya itu suruh tenang dalam sholat, wong Allah menguji terus. Nah, itu berarti Allah yang benar. Ternyata kita tidak bisa, kita itu menyatakan kepada Allah, aku akan tenang sholat kita, berbuat baik, melaksanakan baik, asal ya, aku tidak begini. Nah, justru itu kelemahan kita, ya kelemahan kita. Maka Allah menguji kita. Sekali lagi, yang dipermasalahkan, yang akan dinilai adalah jiwanya. Maka setelah kemudian kita beres itu datang dari Allah, kita tidak perlu sakit hati, ya, karena itu yang membuat Allah juga. Gitu ya. Ternyata Allah itu hanya kepengen melihat sejauh mana ya kita itu bisa mengokohkan kehidupan kita dengan ujian-ujian ya. Tadi mengokohkan proses, maka setelah kita bisa menerima hadza min fadli rabbi. Ini datang dari Robku. Liyabluwani askur am akfur, untuk mengujiku apakah aku tetap syukur, menampakkan kebaikan-kebaikan. Ya, perintah-perintah tetap menjauhi larangan. Askur atau aku am akfur, kita kufur, menutup semuanya. Yes. Saya pengen menunjukkan pada Allah, aku tuh juga punya harga diri. Aku tuh manusia biasa. Kalau kemudian ditekan terus menerus, sudah jatuh ketimpa tangga, emang banyak itu memang benar ya kan. Nah kemudian kita menunjukkan harga diri kita. Aku tidak mau begini, aku tidak mau begitu ya. Lalu apa keuntungannya buat Allah? Ya kan? Nah tadi sama saja dengan anak sekolah ya, kemudian ulangan lagi ya. Akhirnya dia marah, bilang sama ibunya, Bu maaf ya, apa tujuannya memberikan ulangan terus-menerus? Anak jadi tidak bisa berpikir, tidak bisa berkembang. Apa kita dan lain sebagainya. Kenapa dia bicara begitu? Karena dia merasa membayar banyak. Seolah-olah ya dia sudah beli ya. Dia sudah beli gurunya, dia sudah beli kurikulumnya dan lain sebagainya. Nah itu tadi bagian-bagian kita
yang dilihat oleh Allah itu adalah peningkatan kualitas amal. Sekali lagi yang namanya kualitas itu tidak diikuti dengan kejelekan-kejelekan. Ya, kita harus menahan diri kita. Kemudian yang kedua, menguatkan hikmah kehidupan. Apa hikmah kehidupannya? Ternyata Allah yang berkuasa. Dan Allah itu sangat tahu bagaimana mencarikan kepada kita sebab-sebab latihan-latihan yang menjadi kita. Kita mengatakan ya, lebih baik kita itu kemudian mendapatkan bagian-bagian rezeki ya, mendapatkan bagian rezeki agar kemudian berkembang. Ternyata banyak juga orang ditambah rezeki dan tidak berkembang ya. Bahwa saya akan menikah dan saya sampai kaki nini sampai akhir kita akan selalu bersama sehidup semati, kita akan mati bersama. Lah terus anaknya gimana ya kan? Nah, banyak halnya. Kemudian yang ketiga kreatif ya, dan inovatif dalam memproses kesempatan-kesempatan. Ya, jadi ternyata banyak sekali orang yang setelah melapangkan dada maka dia menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang punya ketajaman, menjadi orang yang punya ketelitian dalam melangkah. Ya, jadi begitulah ujian. Ya, ternyata setelah kemudian lapang dada, Allah kemudian akan membantu, memudahkan ya bagi orang yang memahami, bisa memproses ya ujian-ujian yang terus-menerus itu ya menjadi kualitas-kualitas dan tambahan kreativitas kehidupan. Yang ketiga, ya, bahwa ujian itu sesungguhnya dalam mengembangkan peran ya. Seperti kita ketahui peran itu ada peran pendukung, ada sekedar figuran dan lain sebagainya. Allah kepengen memilih di antara manusia-manusia bumi itu yang menjadi sebab ya inspirasi kebaikan sehingga peran-peran diberikan kepada mereka lewat ujian-ujian yang ada. Yang pertama sebagai abdillah. Semua orang itu punya peran sebagai abdillah ya, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, membentuk sikap takwa ya. Sehingga kemudian sikap itu akan menjadi medan magnet yang kuat ya dalam kebaikan. Dia punya saitoroh, punya medan magnet yang sangat kuat. Sehingga di mana dia berada, maka dia akan memancarkan energi positif, mempengaruhi suasana lingkungan, ya ruangan, ya keluarganya, ya masyarakatnya ya. Maka sampai dikatakan dalam sebuah hadis, Allah itu tidak akan menurunkan bala yang besar ya ketika masih ada orang yang baik. Untuk itulah maka bagaimana kita memproses diri kita, masyarakat untuk menjadi baik itu sebenarnya agar kita juga dijauhkan dari hal yang sangat menyakitkan dan sangat merusak ya. Ketika orang tidak menyadari itu maka ya banyak sekali kemudian musibah-musibah ya, karena orang tidak mengambil peran yang lebih besar ya. Artinya ketika kita menjadi abdillah, menjadi orang yang beribadah itu tidak sampai membentuk daya bina. Daya itu sebuah kekuatan, kalau tidak diproses tidak akan nampak ya. Sehingga ketika ibadah-ibadah itu sudah dilakukan seperti olahraga ya, tidak punya makna dan lain sebagainya, maka siapapun ya kemudian akan tidak terproses dengan baik. Dan orang yang punya daya bina yang besar itu dimanapun dia berada dia akan mempengaruhi. Contoh lampu ya, kita bilang lampu. Ketika kemudian suasana itu gelap maka itu menjadikan orang yang ada di sekitar situ juga rasanya juga menyempit gitu ya. Maka ketika kemudian lampu itu dinyalakan, otomatis kemudian suasana di lingkungan itu akan menjadi lapang ya, menjadikan orang itu lega, menjadikan orang itu kemudian mengeluarkan banyak kreativitasnya untuk melakukan banyak hal dan lain sebagainya. Sehingga peran ini tentu saja harusnya dimiliki yang pertama oleh semua orang. Namun kadang-kadang peran yang sangat mendasar itu pun tidak berhasil dilakukan, sehingga banyak sekali orang itu yang justru menjadi figuran dan tidak punya makna dalam kehidupan, kecuali ya meramaikan dunia ya, meramaikan bahasa Gus Baha itu, jangan hidup itu sekedar nggak meramaikan dunia. Kalau toh sholat kemudian berdoa, ya Allah lunaskanlah hutangku gitu ya, dia tidak berperan apa-apa, hanya mikir dirinya saja gitu ya. Nah itu artinya dia tidak punya daya bina, tidak punya kekuatan untuk memproses diri dan lingkungannya menjadi lebih baik. Yang kedua, setelah punya daya bina maka Allah akan uji kita ya dengan beberapa amanah ya, sehingga kita itu menjadi seorang pengelola, seorang pemimpin.
Karena setiap orang oleh Allah itu akan diberikan wilayah kepemimpinannya gitu ya. Nah itu mulai dia bisa mengolah dan menumbuh kembangkan segala sesuatu yang ada di dekatnya, ya, mengolah dan menumbuh kembangkan. Itu yang disebut daya kelola ya. Manajerial skill-nya itu kemudian tumbuh. Apapun yang ada di dekatnya, entah itu dia berbicara tentang tumbuhan, entah itu dia berbicara tentang benda, berbicara tentang almari, berbicara tentang buku, berbicara tentang apa saja yang ada di sekelilingnya, maka itu bisa diproses dengan baik menjadi kemanfaatan yang lebih luas. Banyak sekali ya orang-orang yang senang saya kalau melihat tayangan-tayangan misalnya kreativitas dengan 5 menit dan sebagainya. Banyak sekali orang yang punya ide-ide yang membangun lingkungan. Walaupun banyak juga orang sekarang yang mager ya, malas gerak, tidak punya ide apa-apa, bergantung dalam segala kebutuhannya ya, dan kemudian tidak menghasilkan sesuatu yang menjadi inspirasi kebaikan, kemanfaatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir sebagai unsur perubah, ya, unsur perubah. Ibu-ibu rahimakumullah, ya, itu tadi kenapa Allah menguji kita. Allah itu sedang memilih-milih ya, apakah kita bisa dijadikan lakon ya, bisa dijadikan orang yang punya saitoroh, punya medan magnet yang kuat sehingga ikut bisa memproses kelelahan dia, kepenatan dia ya, seluruh proses yang dilalui yang menghasilkan sebuah jahadu ya, kesungguhan yang besar ya, sehingga apapun yang diberikan kepadanya maka dia bisa menyelesaikan, bisa menguraikan. Semakin tinggi ujiannya, semakin berkualitas amalnya, semakin banyak hikmah-hikmah yang dia dapat di dalam kehidupan, dan semakin banyak kreativitas dan inovasi yang selalu dihasilkan dalam menghadapi kehidupan ya. Sehingga orang yang baru dekat dengan bentuk orang-orang yang seperti ini itu sudah banyak terinspirasi bahkan dari energi positifnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bisa mengevaluasi kapasitas diri kita ya dengan ujian-ujian. Dan mudah-mudahan kita akan terus membahas ya tentang keseimbangan hidup ya, agar kita tuh menjadi orang-orang yang Allah itu melihat sebagai orang yang asik gitu ya, asik dilihat. Orang baik itu dia ketika diajak bicara itu menghasilkan banyak ilmu. Ketika dia melakukan sesuatu maka dia akan memberikan banyak kemanfaatan. Bahkan diamnya dia ya itu memberikan banyak transfer energi positif yang besar. Untuk itu marilah kita berkonsentrasi pada bagaimana kita selalu meningkatkan kapasitas diri kita dengan ujian-ujian. Ujian itulah yang kemudian akan membesarkan kehidupan kita. Jangan pernah bermimpi ya, kita itu kecil dimanja, besar kaya raya, mati masuk surga. Itu tidak akan pernah ada dalam proses kehidupan ya. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu rahimakumullah kita bisa menjadi orang-orang yang memang bisa menjadi unsur berubah bagi orang lain, bagi diri kita, bagi keluarga, bagi lingkungan, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan benar-benar menjadi bekal yang kemudian menguntungkan di masa yang akan datang. Mari ibu-ibu kita berdoa. Ilah diniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mir rabbik wal takunanna minal muntarim. Alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.